Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang datang dengan mungkin berbagai pergumulan yang kami rasakan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati kami mau datang menyembah dan memuliakan Engkau. Engkau yang akan memulihkan setiap kami. Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami Bapa. Bertahtalah di tempat ini ya Roh Kudus. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes Lord, haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari bersama sorakan Dia. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yesus, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya Yesus. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong yang setia bagi setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap kami yang mungkin terkadang kami meninggalkan Engkau, yang mungkin terkadang kami terlalu sombong dengan mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan. Betapa kami mencintai setiap apa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Betapa kami mensyukuri bahwa kami memiliki Allah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa bagi setiap kami, Tuhan. Mungkin begitu banyak gelombang badai yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami, Bapa. Tapi pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat bagi setiap kami, ya Tuhan. Kau melihat setiap hati kami.
Kau melihat setiap mata yang tertuju kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami yang datang dengan hati yang terbelenggu, kami yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan. Kami yang datang dengan segala penuh kesakitan dalam hati kami, dengan penuh kebencian dalam hidup kami, ya Bapa. Kami percaya Engkau telah melepaskan segala belenggu yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segenap perlindungan-Mu, segenap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mungkin terkadang kami takut penyakit akan mengalahkan hidup kami, Tuhan. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang selalu melihat apa yang ada dalam diri kami, ya Tuhan. Kuatkan kembali segenap iman kami dengan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Biar melalui hamba-Mu, Tuhan, apa yang boleh diperkatakannya, iman kami semakin dikuatkan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Kami yang terbelenggu Engkau bebaskan, Tuhan. Kami yang tersakiti Engkau yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami segenap anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam ibadah Prapaskah dan menyambut Paskah tahun ini, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan dan merenungkan beberapa ayat di sekitar Paskah. Dan hari ini bersama dengan pelayanan perjamuan nanti, saya ajak saudara untuk memperhatikan Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-23 mulai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Demikian bacaan firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi ini adalah buka hatimu bagi Yesus. Keluhan Tuhan Yesus pada Yerusalem di dalam ayat-ayat yang kita baca ini berkaitan langsung dengan sikap orang Israel yang pada waktu itu menolak karya Allah, dan disampaikan di dalam ayat ke-37 itu membunuh para utusan-utusan. Peristiwa ini juga, saudara, perikop ini juga ditulis oleh Injil Lukas, dan cerita ini juga digambarkan atau dituliskan untuk menunjukkan bagaimana Yesus yang akhirnya mati di tangan mereka. Teks ini, bagian ayat yang kita baca ini, ingin menggambarkan dua hal penting yang nanti akan sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah kerinduan hati Allah. Apa yang ada di dalam hati Tuhan
kerinduan Allah. Tetapi sisi yang kedua adalah kekerasan hati manusia. Kita akan coba untuk merenungkan dua hal ini sehingga kita kemudian dapat memahami hal ini sebagai bagian dari sebuah proses untuk kemudian kita dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam satu tujuan, di dalam satu harapan, di mana kita ingin kehidupan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kerinduan hati Allah yang kemudian melahirkan sebuah keluhan dari Tuhan Yesus, itu digambarkan di dalam ayat ini seperti niat induk ayam. Digambarkan di dalam ayat tadi, yang ingin memelihara anak-anaknya. Saudara yang pernah pelihara ayam atau yang pernah lihat ayam sama anak-anaknya, akan mungkin bisa membayangkan kira-kira gambaran seperti apa yang Yesus sampaikan. Digambarkan seperti induk ayam yang memelihara anak-anaknya, yang ingin melindungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya. Kalau ada hujan, kalau ada bahaya, induk ayam itu punya naluri untuk menjaga anak-anak. Saya pernah nonton video di Facebook, itu ada induk ayam yang mencoba melindungi anak-anaknya dari sergapan ular kobra. Jadi nggak tahu bagaimana orang itu menyorot apa itu settingan atau bagaimana, ya ularnya itu kemudian masuk mendekati kumpulan anak-anak ayam. Lalu di situ ada induk ayam yang berjibaku, yang berusaha untuk membela anak-anaknya, berkelahi melawan ular kobra itu. Saya bayangkan kalau ular lawan ayam, ular kobra ini lawan ayam, ya bisa mati ayamnya ini. Tetapi induk ayam itu sama sekali tidak mundur, padahal situasinya sudah seperti di tembok begitu. Jadi udah ada tempat untuk lari, dan anak-anaknya di situ. Wah, dia berjibaku, dia berusaha melawan ular kobra itu, sampai ular kobra itu akhirnya pergi. Saudara, saya ketika membaca ayat ini lama, saudara, dari malam sampai pagi itu saya merenungkan pemahaman tentang bagaimana Allah memelihara hidup umatnya seperti sebuah induk ayam yang rela untuk menjaga kehidupan anak-anaknya. Nah, gambaran ini, saudara, kurang lebih bisa dibandingkan dengan apa yang diungkapkan misalnya di dalam Mazmur-Mazmur atau di dalam beberapa kitab di Perjanjian Lama yang menunjukkan, yang mau menyampaikan bahwa gagasan tentang sayap yang dikepakkan itu berkaitan dengan pemeliharaan Allah, berkaitan dengan perlindungan Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8 atau Mazmur 36 ayat yang ke-7 yang menunjukkan demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Di dalam Alkitab Elahi mungkin ayat yang ke-8. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Gambaran induk ayam tadi yang mau memelihara anak-anaknya di dalam lindungan sayap itu menggambarkan sebuah gagasan di mana Allah ingin memberikan perlindungan, memberikan pemeliharaan kepada anak-anak. Itu yang ada di dalam hati Allah. Itu yang ada di dalam hati Tuhan. Itu juga yang kemudian disampaikan oleh Yesus di dalam perikop. Tetapi, saudara, niat hati Allah itu, semangat untuk Allah menyatakan kasih pemeliharaannya yang kemudian dihadirkan melalui utusan-utusannya, nabi-nabinya, rupanya tidak mendapat respon yang baik.
dari kehidupan umat yang didatangi, yang kepadanya sebenarnya hatinya dicurahkan. Tuhan ingin memelihara umatnya seperti Bapa yang mau mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi rupanya niat Tuhan, niat Allah, sebagaimana dicatat dalam ayat 37, ayat 38 itu tidak sampai. Ketika Yesus mengeluhkan hal ini berkaitan dengan Yerusalem, Yesus kemudian menunjukkan pengalaman di sejarah hidup mereka, bagaimana mereka menolak para utusan Allah, menolak para nabi-nabinya yang menyampaikan firman Allah, yang menyampaikan berita pertobatan, yang menyampaikan berita pengajaran. Mereka menolak, mereka bahkan membunuh para utusan Allah itu. Ini yang kemudian membuat Yesus mengeluh, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh para nabi, engkau membunuh para utusan. Padahal aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Allah ingin memelihara, Allah ingin menjaga, Allah ingin menolong, namun kemudian ditolak. Bahkan dengan keji mereka membunuh para nabi-nabi itu. Dan akibatnya Yesus katakan, lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, para komentator Alkitab kemudian menafsirkan bahwa pernyataan di dalam Matius 23:38 ini akhirnya nanti digenapi dalam tahun 70. Jadi apa yang dikatakan Yesus oleh banyak komentator Alkitab itu digenapkan dan terjadi pada tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan kehancuran Yerusalem di tahun 70 itu mengubah seluruh tatanan Israel. Sejak itulah kemudian Bait Allah di Israel tidak ada lagi. Jadi kalau saudara dengar desas-desus pembangunan Bait Allah ketiga, nah Bait Allah ketiga ini mau dibangun setelah kehancuran tahun 70. Jadi setelah tahun 70 tidak ada lagi Bait Allah di Israel. Setelah itu orang beribadah ya di sinagog, nah, sinagoga. Tidak ada lagi Bait Allah. Bait Allah pertama dihancurkan, lalu mereka dibuang ke Babilonia, lalu dibangun lagi, ya. Lalu kemudian semakin ditata ulang di zaman Herodes, sampai akhirnya dihancurkan lagi di tahun 70. Kehancuran itu dilihat sebagai bentuk penolakan mereka kepada apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada mereka, apa yang ingin Allah kerjakan dalam hidup mereka. Saudara, lewat perikop keluhan Yesus kepada Yerusalem, saya ajak kita bersama-sama di dalam renungan Prapaskah ini untuk memperhatikan beberapa bagian yang kemudian dapat kita jadikan refleksi, renungan di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak persis sama apa yang hari-hari ini berlaku di dalam kehidupan kita dengan apa yang ada di dalam teks ini. Namun ada pesan-pesan yang sangat penting yang mungkin dapat kita renungkan, yang dapat kita pikirkan, atau mungkin juga akan mengoreksi kehidupan kita di dalam masa-masa perenungan Prapaskah ini, untuk membuat diri kita melihat kembali bagaimana sebenarnya kehidupan kita itu. Yang pertama, saudara, kedamaian dan perlindungan sejati. Sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat ini, itu dapat kita terima ketika kita sebagai manusia,
sebagai pribadi menerima firman Allah itu bekerja dan berkarya dalam diri kita. Kehancuran Yerusalem yang diratapi oleh Yesus, yang nanti di bagian ayat-ayat lain dikatakan tidak ada satu batu pun yang akan tersusun, yang juga seringkali dipahami sebagai penggenapan nubuatan atas kehancuran Yerusalem di tahun 70 itu terjadi ketika mereka tidak menerima firman. Sebaliknya, ketika mereka mau menerima firman, Yesus berkata bahwa ini adalah bagian dari semangat pemeliharaan Allah. Jadi kalau Tuhan datang, Allah menghadirkan nabi-nabinya di dalam sejarah Israel, Allah kemudian mengirim utusan-utusannya, itu dalam rangka pemeliharaan. Kalau hari ini saudara juga menerima firman, bukan artinya menerima seperti sekedar kita mendengar. Saudara mendengar, tapi ketika disebut saudara menerima firman, berarti saudara memberi ruang firman itu di dalam hati saudara. Saudara memberi tempat kepada firman itu bekerja di dalam diri saudara. Dan bentuk penerimaan kepada firman itu lahir di dalam semangat pertobatan. Penerimaan kepada firman lahir dari semangat pertobatan yang akan menggiring kita kepada kebenaran. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita izinkan bekerja dalam diri kita, firman Allah yang kita izinkan untuk mengubah seluruh hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan menjadi hal-hal yang berkenan kepada Allah, akan membawa hidup saudara pada kebenaran. Dan itu adalah bentuk perlindungan Tuhan, bentuk pemeliharaan Allah. Kalau kita itu berdoa, Tuhan lindungi saya, Tuhan pelihara saya, itu harus sejalan dengan praktek hidup pertobatan kita. Amin. Ada yang kamu? Saya khawatir nih. Kalau kita berdoa bahwa kita minta Tuhan lindungi saya, Tuhan pelihara saya, itu harus sejalan dengan firman, harus sejalan dengan semangat pertobatan, harus sejalan dengan semangat menerima firman. Lah kita minta Tuhan lindungi saya, Tuhan pelihara saya dalam usaha saya, dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan saya. Tapi kita nyelonong. Tapi kita berbelok dari kebenaran firman. Tapi kita mengambil jalan yang bukan seharusnya kita ambil. Ya kan sama seperti kita, seperti anak kecil yang sudah dikasih aturan sama orang tua, tapi kemudian kita belok ke sana, lari ke tempat di mana kita tidak dianjurkan ada di situ. Yang mungkin di situ mengandung bahaya, yang mungkin di situ mengandung hal-hal yang seharusnya tidak dapat membuat kita menikmati pemeliharaan ini. Apa yang kita buat jelas berbeda dengan semangat doa kita. Apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, ya harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Maka Tuhan mengutus nabi-nabinya, Tuhan mengutus utusannya. Apa tujuannya? Agar berita firman itu disampaikan kepada saudara, agar berita firman itu hadir di dalam hidup kita, hadir dalam diri seorang manusia, dan menggiring mereka kepada kebenaran, di mana karya pemeliharaan Allah dinyatakan. Jadi Allah memelihara itu dengan firman. Allah menciptakan karyanya
dengan firman. Maka Yesus disebut sebagai Sang Firman. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima firman, dan di dalam firman itulah hadir kuasa penciptaan, hadir kuasa pemeliharaan Allah. Saudara lihat apa yang disampaikan oleh Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Jadi di dalam firman itu ada kuasa, di dalam firman itu ada karya, di dalam firman itu ada kekuatan Allah yang hadir untuk membangun seluruh kehidupan manusia. Tetapi itu yang ditolak oleh Israel. Mereka menolak utusan-utusannya, mereka menolak nabi-nabinya, bahkan membunuhnya. Mungkin kita tidak menolak secara ekstrim utusan-utusan Tuhan. Saudara terima perkataan pendeta semua dengan baik. Tidak ada yang, wah pendeta, terus saudara marah-marah sama dia. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kemudian firman itu akan bekerja dalam diri kita, kecuali saudara memberi ruang firman itu mengubah hidup saudara. Amin. Amin. Kalau firman itu mengubah hidup saudara, maka saudara yang menerima kuasa pemeliharaan Allah itu. Yesus katakan, Allah itu punya hati seperti induk ayam tadi, yang mau memelihara kehidupan anak-anaknya. Berkali-kali aku rindu. Tidak cuma sekali karya Tuhan itu kepada Israel. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Allah ingin menyatakan kasih, Allah ingin menyatakan pemeliharaannya. Itu sebabnya dia nyatakan firman itu setiap kali melalui utusan-utusannya, melalui nabi-nabi. Saudara, kalau saudara menerima firman, terimalah, bukalah hati untuk Tuhan Yesus. Kita bisa beragama, kita bisa jadi orang Kristen, tapi kita belum tentu menerima firman itu bekerja. Makanya ada istilah Kristen KTP. Ada istilah. Artinya labelnya Kristen, tapi tindakannya tidak Kristen. Labelnya Kristen, tetapi kita tidak hidup di dalam firman itu. Sama seperti yang dikeluhkan oleh Yesus kepada Yerusalem. Jangan sampai keluhan Tuhan itu datang kepada kita. Yerusalem, Yerusalem. Jangan sampai Tuhan ngomong, Jemaat GPDI Makedonia, Jemaat GPDI Makedonia. Wow. Jangan sampai keluh kesah. Jadi kalau saudara melihat bagaimana Tuhan ngeluh, salah satunya di ayat ini. Geleng-geleng mungkin. Kalau saya coba praktekkan, kira-kira situasi Tuhan itu kayak Yerusalem, Yerusalem, sambil melihat kota Yerusalem, lihat baik. Nah, jangan sampai dia sebut nama kita satu-satu. Berkali-kali aku datang. Semoga firman ini juga mengingatkan. Apakah Tuhan sudah berkali-kali datang kepadamu untuk sesuatu yang umum atau sesuatu yang spesifik mengingatkan saudara? Saudara yang tahu. Mungkin Tuhan sudah berkali-kali datang mengingatkan saudara. Kalau saudara dengar berkali-kali Tuhan mengingatkan saudara, cepat ambil respon untuk menerima firman. Jangan sampai saudara kebablasan dan saudara akhirnya menerima sesuatu yang tidak seharusnya saudara. Kalau Tuhan sudah ingatkan berkali-kali, jangan sampai kebablasan. Ayat 38, rumahmu nanti akan suci. Ini gambaran kehancuran Yerusalem di tahun 70. Habis.
Karena apa? Karena satu, menolak firman. Nah, hal yang sering kali, yang kedua, ketika seseorang menolak firman itu, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan hal yang sering kali mendorong penolakan itu adalah hawa nafsu kehidupan yang menguasai manusia, sehingga kadang-kadang kebenaran itu pun diputar balik. Siapa yang menolak firman? Bukan hanya sekedar masyarakat biasa, tetapi kalau saudara memperhatikan ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius 23 ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang disebut sebagai orang-orang munafik. Alkitab katakan apa? Mereka adalah orang yang mengerti kebenaran. Orang Farisi ini kan bukan orang yang tidak tahu Alkitab, bukan orang yang tidak tahu Torah, bukan orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Mereka ngerti, tapi karena semangat hawa nafsu kepentingan diri yang ada dalam diri mereka, kebenaran pun mereka putar. Jadi belum tentu orang yang sudah beragama, atau saya lebih spesifik, orang yang sudah menjadi Kristen pasti menerima firman dalam hidup. Belum tentu. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Belum tentu orang yang sudah jadi Kristen pun pasti menerima firman. Belum tentu orang yang sudah hidup berjemaat pun pasti menerima firman. Belum tentu. Ini faktanya. Nanti baca ya Matius 23 sejak ayat awal. Hai orang Farisi, hai ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik. Jadi kalau kita membaca ayat 37 sampai 39 ini berkaitan dengan teks sebelumnya. Teks sebelumnya bicara apa? Ada orang-orang beragama tapi memutar balikkan kebenaran, tapi tidak mentaati firman itu. Dan ketika Yesus berkata kepada Yerusalem, yang menjadi tekanan Yesus benar siapa? Ya tadi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang menolak, dan semua orang yang menolak kebenaran perkataan firman Allah ini. Kalau ini kemudian kita analogikan, saudara, firman ini juga bisa datang kepada kita. Kita orang yang beragama, kita orang yang mengerti firman, tapi kalau kita kemudian menolak firman itu, maka kita memiliki label yang sama, orang-orang yang munafik. Tentu kita tidak mau mendapatkan label itu. Terlebih lagi kita tidak mau akibat dari kemunafikan kita menghancurkan kita. Ingat bahwa kemunafikan itu akan menghancurkan kita. Yang rugi itu bukan orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang firman yang kita terima, lalu yang kita tolak kemudian, yang rugi itu bukan orang lain. Jadi persoalan menerima Tuhan jangan selalu kita bandingkan dengan orang lain. Persoalan apakah kita mau menerima firman atau tidak, jangan dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, oh orang itu kok gitu, biarin. Itu urusan orang itu. Urusan kita harus terima firman itu. Kenapa saya harus terima firman? Kenapa saya harus menerima berita pertobatan? Karena kamu sendiri yang akan menerima karya pemeliharaan dan pertolongan Allah itu sendiri. Kamu sendiri yang akan menerima karya perlindungan. Nah, kalau kita tahu bahwa kebaikan itu datang untuk diri kita, mengapa kita harus membandingkan? Oh enak ya, jadi orang itu tidak melakukan firman enak, kita yang melakukan firman kok rasanya susah. Kalau kita tahu bahwa perlindungan, pemeliharaan itu ada di dalam firman itu, jangan bandingkan itu dengan orang lain. Kalau kita tahu kebenaran yang sesungguhnya datang dari ketika saya memelihara firman itu, peliharalah itu. Minimal jadikan itu dasar bagi dirimu sendiri. Kalau kita belum bisa mendorong orang lain untuk melakukan firman itu,
biarkanlah dirimu tetap ada dalam perlindungan. Dan biar orang lain melihat, mengapa kehidupanmu tetap ada dalam perlindungan Tuhan? Mengapa kehidupanmu tetap terpelihara Tuhan? Ada apa? Biarkanlah orang lain melihat. Baru saudara bisa bicara bahwa karya pemeliharaan itu datang dari semangat pertobatan, semangat untuk memberi ruang kepada firman Allah bagi kita. Ketika firman itu ditolak, maka kita menolak berita pertobatan. Ketika kita menolak berita pertobatan, maka kita sedang membiarkan diri kita berjalan di dalam kehancuran. Persoalan mentaati firman itu persoalan pribadimu pada Tuhan. Persoalan mentaati firman itu adalah persoalan hidupmu. Bagaimana engkau memelihara hidupmu? Kalau kau sayang hidupmu, seperti firman Allah kemarin, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Saudara mengasihi dirimu. Biarkan firman itu bekerja. Terimalah firman itu berkarya dalam diri saudara. Biarkan firman itu berkuasa, menjadi standar dalam hidupmu, menjadi standar, menjadi ukuran-ukuran dalam hidupmu. Apa firman-Nya? Banyak. Dan kalau kemudian kita mau intisarikan 2 hal kemarin, 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu berturut-turut saya bicara tentang inti dari firman Allah itu. Yang pertama, apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesama. Di dalam kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan hari ini firman Tuhan datang kembali. Ketika firman itu ditolak, engkau sedang menolak semangat Allah untuk memelihara hidup. Seperti kita mengabaikan sayap induk ayam itu, seperti anak ayam yang kemudian mengabaikan sayap induknya, yang sebenarnya datang ingin memeliharanya, yang sebenarnya datang ingin menolongnya, yang sebenarnya datang ingin memeliharanya, memberi perlindungan, tapi seperti ditepis atau dia melarikan diri. Ketika kita melarikan diri dari perlindungan Allah yang datang bersama dengan firman itu, kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Kehidupan kita hari-hari ini tidak baik-baik saja. Situasinya tidak mudah. Saudara butuh perlindungan dan pemeliharaan dari Allah. Kita butuh perlindungan dan pemeliharaan dari Allah. Datang itu seperti induk ayam yang mau, aku mau menjaga kamu nak, aku mau memelihara kamu nak. Dan Allah datang berkali-kali. Jangan tolak firman Tuhan berkali-kali. Di dalam surat Ibrani katakan, jika firman Allah itu datang, jangan keraskan hati. Jangan sampai engkau menyesal karena firman itu sudah tidak lagi menjadi bagian dalam. Yesus ingatkan kepada Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, akan ada waktu pemulihannya. Pemulihannya kapan? Nah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan mereka akan melihat kemuliaan itu? Ketika mereka mulai mau menerima, sehingga mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini kan penerimaan Allah. Nah, ketika ini diucapkan di dalam ayat ini, sebenarnya Yesus sedang bicara tentang pemulihan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan ini akan terjadi bagi Israel. Pemulihan di masa depan. Sebab apa? Sebab di dalam Matius 21, dalam Matius 21 ayat 9, orang Israel sudah memperkatakan ini. Jadi jelas bahwa Matius 23 ini bukan sedang berbicara apa yang terjadi di Yerusalem. Coba saudara lihat sejenak, mundur ayat 9.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu sudah dikatakan. Tapi ketika Yesus mengatakan ini lagi, sampai engkau mengatakan kapan? Bukan lagi merujuk yang tadi, tapi merujuk kepada janji pemulihan di masa depan, yang adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 26. Di dalam Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu harapan masa depan yang ingin Yesus sampaikan. Ketika kamu membuka hatimu, maka disitulah kamu akan melihat aku. Disitulah kamu akan melihat kemuliaan Allah. Disitulah kamu akan melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, mumpung masih ada waktu bagi kita yang diberikan oleh Tuhan, terimalah firman Allah di dalam hidup saudara. Bukalah hati saudara untuk firman itu bekerja di dalam hati. Jangan keraskan. Kalau firman Tuhan sudah datang di dalam hidup saudara, karena firman Allah yang bekerja, firman Allah yang hadir dalam hidup saudara, adalah firman yang bertujuan untuk memelihara kehidupan saudara. Biarlah Tuhan mengubah hidup itu. Biarlah Tuhan membimbing hidup itu. Biarlah Tuhan semakin menuntun hidup itu. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah kehidupan yang tidak mudah itu. Dan tanda penerimaan yang sungguh atas firman Allah itu adalah pertobatan. Hiduplah setiap hari di dalam semangat pertobatan, sehingga kita dapat melihat karya perlindungan, karya pemeliharaan Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan ingin terus memelihara hidup saudara. Tetapi itu hanya akan berjalan, itu hanya berlaku ketika kita hidup di dalam semangat pertobatan karena menerima firman itu. Tuhan memberkati kita sekali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mengasihi kehidupan kita, Dia ingin membuat hidup kita semakin terus dipelihara, semakin terus ada di dalam cinta, semakin terus kita melihat kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika firman itu datang, jangan tolak. Ketika Tuhan ingin mengubah hidup saudara, jangan tolak. Walaupun mungkin dorongan-dorongan untuk kedagingan kemanusiaan kita besar, kita terus berdoa supaya Tuhan melembutkan kita dan membuat kita kuat mengambil tekad untuk hidup di dalam kebenaran firman. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan, agar Tuhan menyucikan dan menguduskan kita, dan kita dilayakkan menerima perjamuan Tuhan, sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita dan menjadi daging di dalam hidup. Naikkan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Oh
dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. 2 menit saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hatimu. Buka hatimu terhadap firman-Nya. Buka hatimu ketika firman itu berkata-kata di dalam kamu. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintaimu, Tuhan mau memelihara hidupmu, Tuhan mau bekerja atas hidupmu. Haleluya. Jangan keraskan hatimu ketika firman itu bekerja. Jangan keraskan hatimu ketika firman Allah itu hadir di dalam hidupmu. Biarkan dia menyucikan, biarkan dia melayakkan, biarkan dia membawamu semakin hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, bahwa Engkau punya hati untuk memelihara kami. Engkau memiliki hati untuk mengasihi kami. Engkau memiliki hati mencintai kami, bagaikan induk ayam yang selalu ingin menjaga anak-anaknya di bawah perlindungan kepak sayap. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, Allah yang punya hati untuk mengasihi, mencintai kami. Bahkan Allah yang mau rela memberikan nyawanya bagi kami. Yang sebentar akan kami rayakan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami sebagai tanda cinta-Mu kepada kami. Hari ini di hadapan Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami mohon penyucian, kami mohon pengudusan, kami mohon Tuhan melayakkan kami, agar kami menerima tubuh dan darah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam kesucian, agar kami diberkati lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami yang lemah dapat dikuatkan, kami yang sakit dapat disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Mengasihi, yang mencintai, yang menolong kami. Biarkanlah Engkau bekerja atas kami ya Allah. Biarkanlah Engkau bekerja di atas kami ya Bapa. Dan biarkanlah kami semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkanlah Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan kami. Kuduskan, sucikan, layakkan kami. Berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Biarkanlah kami dilayakkan menerima berkat perjamuan. Kami boleh menikmatinya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah roti di tangan kanan. Angkatlah roti di tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Makan. Haleluya. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan Saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Berkat atas kita. Minum. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terimalah berkat Tuhan, berkat perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi banyak tantangan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita semua telah sama-sama diberkati oleh perjamuan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan bawa persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan, menyucikan setiap tangan, dan apa yang akan kami beri ini Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan persembahan kami ini untuk dapat memperlebar pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk membantu setiap pelayanan-Mu yang boleh Engkau percayakan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah
persembahan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk ibadah sepekan. Ibadah raya Minggu tanggal 13 Maret 2022 akan dilayani untuk WL Saudara Daniel, Singer Saudari Glory, LCD Saudari Vita, cek suhu Saudari Yunita, untuk kolektan Ibu Hesti. Untuk ibadah Minggu tanggal 13 Maret akan disertai arisan dan koperasi. Ibadah Rabu yang bertempat di gereja akan dilayani pukul 17.30 dengan pemimpin pujian Ibu Hesti. Sekian pengumuman gereja untuk ibadah sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena karya, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang besar kami rasakan sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan, persembahan milik Tuhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah berkat Allah turun atas setiap kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati hidup mereka yang sudah datang beribadah, baik mereka yang beribadah pagi ini di ruangan ini maupun mereka yang beribadah di tempat mereka masing-masing. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyapa, Tuhan kiranya juga memberkati hidup mereka semua. Biarlah mereka semua tetap terpihak di dalam kekuatan tangan. Berkati seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu, baik pelayanan, pekerjaan, kehidupan pendidikan anak-anak kami di sekolah, mereka yang mungkin dalam minggu ini menghadapi ujian, Tuhan juga yang memberkati. Dan biarkanlah mereka semua tetap terpiara dalam berkat Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa mengalir, menjamah, memelihara, menolong kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terus tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah cuaca yang tidak bersahabat dengan kami. Biarlah kami tetap sehat, kami dapat melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Mohon berkat-Mu di sepanjang minggu ini, dan biarkanlah kami melewatinya di dalam sukacita, kekuatan tangan Tuhan. Kami sebentar Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas hidup jemaat, dan biarkanlah ketika mereka pulang, rumah mereka diberkati, pekerjaan rumah tangga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini, biarkanlah itu memuliakan Engkau, biarlah itu menjadi alat kesaksian agar nama Tuhan dipuji, agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala-galanya kami serahkan ke dalam tangan. Jadilah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Mohon berkat-Mu bagi Indonesia. Mohon berkat-Mu bagi lingkungan tempat di mana kami berada. Biarlah keluarga kami, tetangga kanan kiri kami, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat Allah yang memelihara dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin masih ada dalam keadaan sakit.
Tuhan menjaga, Tuhan menilik, Tuhan menjamah mereka semua. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu Tuhan dinyatakan atas mereka. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memelihara engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan yang menuntun engkau hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.